jauhnya. Jauh ya dari Batam? Iya jauh, saking jauhnya sampai capek pulang. Karena ya udah ada rencana tadi nggak mudik selama kuliah, ya nggak bakal mudik kayak gitu. Ya sedihnya karena jauh dari orang tua gitu. Kalau misal sakit ya harus cari obat sendiri gitu. Biar nggak kangen rumah ya pasti sering telepon-telepon ke rumah gitu. Walaupun jomblo tidak ada alasan untuk sedih gitu. Halo, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. 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 Nah, boleh nih perkenalkan diri dulu. Namanya siapa dan asalnya dari mana? Perkenalkan, nama saya Ena Najiha. Yoga Bima Muda, Saya dari Bengkulu. asal Lingga, Kepulauan Riau. Nama Milenia. Nama aku Ica. Asalnya dari Denpasar, Bali. Aku asalnya dari Palembang, Sumatera Selatan. Halo, namaku Naura. Kan nama saya Hamdan Mustafa, Asalnya dari Batam, Kepulauan Riau. asal saya dari Aceh. Jauhnya. Jauh ya dari Batam? Iya jauh, saking jauhnya sampai capek pulang. Terus ini gimana rasanya jadi anak rantau? Rasanya sedap-sedap, mantap. Rasanya ya ada enak, ada enggak. Seru, susah-susah senang sih. Gak ada rasa sih menurut saya. Biasa aja. Rasanya gimana jadi anak rantau gitu? Rasanya itu nano-nano sih. Ya kalau menurut saya pribadi jadi anak rantau itu asik sih, menantang kayak gitu. Sedapnya tuh ya bisa jauh dari orang tua. Enaknya ya karena kita bebas dari orang tua. Senangnya itu kita punya banyak relasi di luar gitu. Enaknya karena kalau main nggak izin begitu kan. Senangnya karena banyak orang baru, perkenalan baru, circle baru. Jadinya nggak hanya di Pulau Sumatera, tapi aku juga banyak teman-teman dari luar pulau, luar dari Jawa, dari Kalimantan. Jadi aku suka orang-orang baru seperti itu. Susahnya ya karena kita jauh dari orang tua. Kalau misal sakit ya harus cari obat sendiri gitu. Ya sedihnya karena jauh dari orang tua gitu. Sedihnya ya jauh dari orang tua. Saya kan udah 10 tahun di Jawa termasuk. Lalu kalau sedihnya itu tadi bilangnya sedap mantap gak ada sedih. Oh ya enggak, ya udah berarti enggak ada sedihnya berarti. Sebenarnya jadi rantau kan udah lama dari SMP soalnya. Jadi udah biasa. Gitu, ketika mungkin dekat sama orang tua makan udah tersedia, ketika mungkin saya sekarang jauh dari orang tua, saya harus belajar cari sendiri kayak gitu. Ini cara menyesuaikan diri di kota orang gimana, Pak? Kalau menyesuaikan diri, kalau bagi saya itu mudah ya Mbak. Cari teman aja sih yang pasti, cari teman. Karena emang dari dulu, maksudnya dari awal MA, MTS itu saya udah jauh dari orang tua, jadi pas kuliah ya biasa aja gitu. Terus tetap lakuin hobi aja dimanapun gitu, di kos, di mana aja lah pokoknya. Yang penting senang-senang aja gitu. Wah, kalau boleh tahu nih hobinya Mbaknya apa ya? Hobi. Dulu sih hobinya main bulu tangkis, cuma sekarang udah jarang main, jadinya ya rebahan aja. Jadi ahli hobi. Ya ahli hobi. Pokoknya jaga attitude aja sih. Jaga attitude ya. Yes. Terus jaga omongan juga. Kamu jaga omongan nggak? Tidak. Jaga omongan. Saya jaga omongan. Saya mengikuti juga tradisi di Jawa ini. Kita harus bisa beradaptasi, bisa kenal sama orang-orang di sini. Misal saya di Semarang, berarti aku harus tahu nih kultur orang Semarang itu kayak gimana seperti itu. Ya kalau untuk saya pribadi lebih cenderung belajar dari kultur masyarakatnya. Contohnya si Jiloro telu gitu, bahasa gitu. Cuma itu doang. Jadi kalau sudah tahu kulturnya berarti kita bisa beradaptasi di sini. Iya, masalahnya saya udah 2 tahun saya tidak bisa bahasa Jawa, maaf ya. Sekarang udah bisa belum? Belum juga. Belum. Tapi kalau misalnya Itu karena ketika asal saya dari Aceh dan ketika kita berbicara Jawa itu sangat berbeda gitu. Jadi belajarnya dari kultur, budaya. terus ini kan kuliah online ya? Ya. Terus masnya di Semarang ada kegiatan apa? Kemarin waktu bulan Januari itu ada PPL. Sebenarnya sih nggak ada kegiatan sama sekali. Gabut pulang Semarang. Gabut? Ya. Kegiatan saya kemarin bulan Januari itu ada PPL sama kayak Mbak Laura tadi. PPL saya itu offline, online gitu kan. Jadi saya Lalu tuh apa ya? Selain PPL juga ada ujian TOEFL IMCA itu. sebenarnya nggak ada kegiatan apa-apa sih, cuma bosen aja di rumah kan. Kalau untuk
Kegiatan saya sendiri lebih aktif di organisasi khususnya karate kayak gitu. Untuk kegiatannya sih karena saya mahasiswa akhir ya. Mungkin dari latihan rutin kayak gitu, TC dan sebagainya kayak gitu. Ya, jadi pergi ke sini ngungsi aja. Jadi saya masih PPL untuk menyelesaikan skripsi juga, mengejar bulan Juni. Oke. Ya. Semangat. Terus nanti pas waktu lebaran, Mbaknya mudik atau enggak? Pastinya mudik dong. Mudik. Mudik mana, Mbak? Ke itu, sana. Kalau saya nggak mudik Mbak kayak gitu. Besok pulang. Besok. Iya, besok. Hati-hati. Hati-hati Oke, ya, Mbak. thank you. Insya Allah mudik. Enggak mudik. Enggak mudik. Iya. Tergantung sih. Kadang pesawat, kadang travel gitu. Tetap nggak mudik kayak gitu. Untuk lebaran sepertinya saya tidak mudik. Karena ya udah ada rencana tadi nggak mudik selama kuliah ya nggak bakal mudik kayak gitu. Jadi karena saya juga punya saudara, ini ada saudara saya di sini juga, Mbak Bunga. Jadi nanti saya mungkin pulang ke rumahnya Mbak Bunga. Seperti itu. Ya begitulah teman-teman. Jadi karena saya sudah booking travel ya, jadi pulang gitu. Boleh bagi tips bagaimana bisa bertahan jadi anak rantau yang jauh dari keluarga? Banyakin duit sih. Ya, mirip-mirip sama tadi sih, cari teman aja. Banyakin duit. Kalau misalnya nggak ada duit berarti nggak bisa bertahan ya? Bertahan dong. Selain duit, ini juga sih. Jangan sedih. Banyakin temen. Sebenarnya nggak ada tips ya kalau menurut saya. Kalau kita banyak temen itu kita nggak ngerasa kesepian. Terus kalau sendiri tuh Yang pertama Tinggal berangkat dari kehidupan saya setiap hari itu gimana. ya harus bisa belajar dari apalah istilahnya dari orang lain. Nggak banyak teman juga. Maksudnya ada teman yang bisa di samping kita gitu. Ininya harus kuat sendiri, terus banyakin circle karena apa? Kalau kita punya banyak teman, jadi di sini kita nggak seperti orang sendirian seperti. Palingnya nambah relasi teman. apa ya, nggak keinget orang tua. Pasti kan kita kalau banyak temen pasti kita ngobrol-ngobrol banyak sama temen gitu. Walaupun jomblo, tidak ada alasan untuk sedih gitu. Terus mengetahui corak dan kebudayaan setiap daerah gitu. Terus sama kita etika kita harus selalu jaga gitu. Biar nggak kangen rumah ya pasti sering telepon-telepon ke rumah gitu. Oke, udah. Terima kasih Maina atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Iya, makasih.